Surabaya, sidang perkara dugaan keterangan palsu dalam akta otentik yang mendudukan Liliana Herawati kembali digelar di R Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Agenda sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli bahasa, Andik Yulianto, SS, M.Si, dari Universitas Negeri Surabaya. Keterangan ahli dalam persidangan menurut kuasa hukum terdakwa. Menurut pendapat Anda dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum? Poin penting dari ahli itu kan, dia menyatakan bahwa tahapan-tahapan itu tidak bisa dilompat. Tahapan yang tertulis, yang ditulis oleh Erik ya, pada WA tanggal 11 November itu kan poin 1, poin 2, poin 3. Menurut ahli itu tidak bisa tiba-tiba harus poin 3, jadi harus satu persatu. Terutama penegasannya di poin 2 dan poin 3. Poin 2 harus dijalankan dulu, yaitu apa? Yaitu mencoret atau mengeluarkan nama perkumpulan, nama pembinaan mental karate dari perkumpulan. Baru terdakwa keluar. Jadi kami sudah minta penegasan dari ahli. Kalau dia tidak mengeluarkan nama perkumpulan itu, maka dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa kemudian mengundurkan diri dari perkumpulan. Karena apa? Pembinaan mental itu dia yang punya. Berarti anggapan ahli tadi untuk terdakwa tidak bisa dijerat pidana ya Pak ya? Tidak bisa, dia tidak ada salah. Pak, mohon izin dijelaskan setelah Bapak menjelaskan dari BAP, dari kepolisian, Iya. dari saksi ahli, itu kesimpulannya apa Pak? Yang poin 2 tadi. Iya, jadi jelas sekali bahwa tidak bisa Kaico itu tidak bisa, terdakwa itu mengundurkan diri kalau nama perguruan, nama perkumpulan pembinaan mental karate itu belum keluarkan nama pembinaan mental. Jadi perkumpulan itu mau taruh nama apa terserah, tapi keluarkan dulu nama pembinaan mental karate karena dia yang punya. Kalau mereka tidak mengeluarkannya, bagaimana bisa dia keluar? Dia nggak mungkin mau keluar. Dia harus bertanggung jawab kepada warganya, kan? Siapa? Dari JPU tadi yang memaksa untuk menghadirkan saksi ahli perdata itu menurut jenengan gimana Pak? Karena ada teguran atau kritikan dari pihak tim jenengan yang kurang konsisten tadi Pak? Iya, itu boleh-boleh saja karena itu mungkin itu saja harapan dia, kan? Itu saja harapan dia menguatkan. Tetapi ya semuanya itu kan tergantung majelis. Kalau yang saya tahu majelis tadi sudah memutuskan selesai, sudah beri kesempatan kepada saksi ahli. Artinya saksi mereka sudah selesai. Tinggal kedepannya untuk ini saksi adat dari kami. Berapa kira-kira? Hari Kamis. Berapa orang Pak? Itu langsung didatangkan semua Pak? Iya. Nah, salah satunya dari Adicas tadi. Iya. Semua ada cas. Oke. 6 orang itu semua ada. Oke Pak, terima kasih Pak. Sementara sidang diwarnai aksi demo dan drama teatrikal diperankan oleh seniman Surabaya bersama elemen massa. Tampak dalam aksi teatrikal itu, para pemeran memperagakan mahalnya harga sebuah keadilan di Indonesia. Dalam perannya, seorang pemeran berjalan membawa timbangan dan salah satu rekannya menggendong bayi yang tak dipisahkan dari orang tuanya. Mereka tampak menjiwai peran masing-masing bak sedang mencari Dewi Fortuna, lantas mengkumandangkan keadilan. Aksi ini sempat ramai, lantaran pemeran sampai memakan badan jalan sambil berteriak keadilan lalu menghancurkan semua timbangan di tengah badan jalan dan membuat kawasan Jalan Arjuno mengalami kemacetan. Aksi teatrikal ini dilakukan sebagai bentuk pelampiasan adanya indikasi mengkerdilkan hak asasi orang lain yaitu hak kebebasan terdakwa Liliana Herawati, yang seharusnya diberikan penangguhan penahanan, karena selama proses hukum berlangsung terdakwa sangat kooperatif dan apalagi Liliana adalah seorang perempuan yang masih punya beban terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur, ungkap Syahroni, salah satu massa aksi. Sejauh ini, kata Syahroni, Liliana masih ditahan tanpa ada kejelasan apapun, bahkan surat yang dikirimkan penasehat hukum pun belum dijawab oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini sangat tidak prestise dan terindikasi adanya permainan mafia hukum. Para saksi pelapor seolah-olah sebagai korban namun faktanya mereka sedang ingin mencomot hak orang lain yaitu hak arisan senilai 11 rupiah miliar milik warga perguruan. Maka itu, pengadilan diminta jangan bermain sandiwara, segera bebaskan Liliana dari tahanan, imbuh Roni. Sementara dari politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono yang akrab dipanggil BHS, mengatakan apa sih eksensinya yang dari penahanan itu sendiri. Ini sudah terlalu lama, dan apa sih
esensinya yang dari penahanan itu sendiri. Apa kira-kira? Apakah Liliana akan melarikan diri juga? Kaico Liliana ini adalah pemimpin ratusan ribu karateka yang ada di Indonesia. Jadi dari 19 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi ini harus tahu itu. Jadi harus tahu bahwa tidak mungkin Kaico Liliana akan melarikan diri atau tidak hadir, dan bahkan Kaico Liliana walaupun dia sebenarnya tidak bersalah, tapi secara hukum taat terhadap hukum. Ini adalah satu penilaian, dan DPR RI juga sudah tahu ini ya, semuanya sudah tahu untuk kasus ini ya, masyarakat publik juga tahu ya. Kita harapkan pengadilan ini bisa memberikan yang terbaik untuk Kaico Liliana. Surabaya Rahayu mewartakan.